Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mungkin pagi ini agak spesial Bapak. Saya tadi malam saya kedatangan tamu sahabat saya, Ustadz Mudhar Bek, ya. Beliau dari Sumeneb. Beliau yang mengendalikan sekolah Al-Hidayah dari mulai TK, SD, SMP sampai Tsanawiyah yang boarding. Ini satu-satunya sekolah di Sumeneb yang hampir sama dengan Raudatul Jannah. Mungkin Raudatul Jannahnya Sumeneb, ya beliau mengendalikan ini. Al-Hikmahnya Surabaya, ya beliau ini. Saya kebetulan juga sama-sama pembina di lembaga yang beliau kelola. Sangat baik Pak, biar ada suasana baru ya. Sekaligus kita ikramud duyuf, memuliakan tamu. Saya minta Ustadz Mudhar Baik untuk membersamai kami di sini, memberikan pencerahan buat jamaah saya di sini, Ustaz. Tafadhol Ustaz Mudhar. Barakallahu fikum. Nah, ini Pak, ganteng orangnya Pak. Masya Allah. Oke, nanti dengar suaranya agak keras insyaallah. Jamaah sekalian, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Saya ingin menambah sedikit. Kita sekarang berada di muqaddimah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini kalau bahasa Nabi itu diapit oleh 2 bulan mulia, Rajab dan Ramadan. Rajab itu termasuk 1 bulan dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan amal baik jenengan, termasuk juga memakmurkan masjid seperti ini dengan 4 karunia besar yang disebut oleh Ustaz Mudhar tadi. Ada bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada bentuk keteladanan karena kita mendirikan salat. Tinggal jenengan, tidak apa-apa Pak ya, saya menggelitik lagi Pak. Saya selalu mengatakan mana anak-anak kita ini yang datang rata-rata 50 tahun ke atas soalnya nih Pak. Nah, ini pukulan juga ini. Rupanya sama bahasa saya dengan beliau ini. Kemudian yang ketiga kepedulian sosial, dan yang ketiga rasa tenang dalam hidup ini karena takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, artinya Rajab sudah kita lewati dan kita sekarang berada di bulan Sya'ban yang sebentar lagi kita juga akan masuk bulan yang kita tunggu bersama. Marhaban ya Ramadan. Jamaah sekalian, ada satu hadis. Hadis ini riwayat Usama bin Zaid radhiyallahu an. Usama ini hibbu Rasulillah, kecintaan Nabi, putra dari Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha ini Pak, ibu dulu sempat dianggap beliau ini anak angkatnya Rasulullah. Saking cintanya Nabi kepada beliau sampai banyak sahabat mengatakan Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Padahal Nabi kita tidak punya anak laki-laki. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Rasul itu, Muhammad itu bukan ayah anak laki-laki di antara kalian, tapi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah dan penutup para nabi. Beliau menyampaikan kepada kita, berarti saking seriusnya masalah bulan Sya'ban ini, Usama bin Zaid memperhatikan dan langsung berkomentar sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahra minasy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Kok saya perhatikan engkau ini kok beda jauh, padahal baru saja kita lewati bulan Rajab.
Rajab ini bulan mulia, semua kita berlomba-lomba melaksanakan amal saleh untuk memuliakan bulan ini. Saya juga pernah menyampaikan kemarin Pak ya, betapa kita perlu memaksimalkan. Sampai para sahabat berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Luar biasa ini. Dan sengaja yang menarik juga, Rajab itu disengaja oleh Allah diletakkan 2 bulan menjelang Ramadan supaya kita semua ada kesiapan Pak menyambut Ramadan ini. Dan puncaknya sekarang ini, Imam Hasan al-Basri mengatakan Rajab itu bulan menanam, Sya'ban ini bulan kita menyirami Pak. Tentu yang menyirami harus hati-hati ya, karena kita sudah menanam. Artinya dijaga terus Pak, diperhatikan betul apa yang sudah kita lakukan di bulan Rajab kemarin. Terus Ramadan kita tinggal memetik pahalanya, karena jadi sudah habit Pak, terbiasa kita dengan amal-amal yang terbaik kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau demikian ya Rasulullah? Memang Zaid ini, Usama bin Zaid ini Pak, tidak punya beban. Masih ingat kisah dari Imra'atul Makhzumiyah, wanita Makhzumiyah, bangsa terhormat di kelompok Quraisy itu, yang kemudian wanita ini kena penyakit kleptomania kalau bahasa sekarang Pak, suka mencuri. Terus mencuri, kemudian ketangkap, ketahuan, dan ayat potong tangan bagi orang mencuri sudah turun. Ini kan aib besar, satu kabilah besar kemudian dicoreng oleh siapa? Seorang wanita yang mencuri, akan merusak harga diri kabilah itu, sehingga dilobi Pak, lobi kepada Rasulullah bagaimana caranya, apa yang diminta sama Nabi akan diberikan. Nabi mau bangun masjid, tak bangunkan masjid. Nabi butuh kendaraan untuk perang, tak siapkan onta terbaik kami. Pokoknya apa yang diminta Nabi, yang penting jangan dipotong. Artinya Pak, minta apa ya kalau bahasa kita ini? Gerasi ya. Supaya ada tak ganti pokoknya. Tapi tidak ada yang berani ngomong sama Nabi, ini hukum. Tidak ada yang berani berbicara kecuali hibbu Rasulillah, Usama bin Zaid ini. Maka Usama mendatangi Nabi, ya Rasulullah begini-begini. Ini Pak, sampai Nabi bersumpah, waimullah, kata Nabi, demi Allah, lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, andai kata Fatimah putri Muhammad mencuri, akan kupotong tangannya, kata Nabi. Ya, inilah hukum. Ya, hukum ini kalau yang ke bawah tumpul ke atas, ke bawah tajam, ke atas tumpul gitu. Idza sarika minhu syarif, yang mencuri orang-orang mulia, taraku, ditinggalkan. Umat sebelum kalian hancur, kata Nabi, karena hukum dibuat main-main. Tapi kalau orang-orang ringan, orang-orang tidak, yang orang biasa-biasa saja ditegakkan hukum. Tapi kalau orang mulia ditinggalkan hukum ini. Demi Allah, andai kata Fatimah putriku mencuri, akan kupotong tangannya. Termasuk kejadian bulan Sya'ban ini yang meriwayatkan hadis ini Usama Pak. Padahal Usama, kata jemaah sekalian, setiap Nabi ketemu Pak, tersenyum Nabi itu. Jadi salah satu penghibur Nabi itu, yang membuat Nabi senang dalam hidupnya ketika melihat wajah siapa? Usama ini, jemaah sekalian. Tapi bab ini berubah wajah Nabi Pak. Udah terkait dengan hukum Allah, tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, apa kata Usama? Langsung nyeletuk Usama ini, jemaah. Kayak ini bahasa saya Pak. Ya Rasulullah, antum ini jenengan ini kok tidak seperti biasanya. Kami semua di bulan Rajab justru semangat beribadah. Kok jenengan di bulan Sya'ban kok banyak berpuasa seperti ini? Di komentar di hadis yang lain kata Aisyah, saya melihat Nabi tidak ada berpuasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan tidak ada bulan yang paling Nabi banyak berpuasa sunnah kecuali di bulan apa? Sya'ban ini. Tapi sekarang jangan puasa Pak, karena sudah ada sarapan Pak ya. Tapi kecuali sudah niat puasa Daud ya silakan, tidak ada masalah. Nah ikhwatal iman, apa kata Nabi? Ini menarik jemaah sekalian. Qala dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Memang bulan ini banyak di antara kalian manusia ini lalai. Ya, lalai, santai-santai saja karena diapit oleh bulan Rajab yang mulia
dan bulan yang sangat mulia lagi. Apa itu? Ramadan. Sehingga santai-santai. Padahal kata Nabi, perhatikan jemaah sekalian, wa huwa syahrun turfa'u fihi a'malul ibad ila rabbil alamin. Bulan ini amal-amal jenengan Bapak Ibu, detik-detiknya, menit-menitnya, jam-jamnya, amal-amal kita diangkat oleh para malaikat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku ingin ketika amalku diangkat, aku dalam kondisi berpuasa. Allahu akbar. Ya, kesimpulannya apa jamaah sekalian? Sibukkan Pak kita bulan Rajab ini, bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak apa? Amal saleh. Salah satu amal yang dicintai Nabi adalah berpuasa di mana? Di bulan Sya'ban ini, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban Pak. Jadi amal-amal sampean Pak tiap hari diangkat. Nah, puncaknya laporan tahunannya itu jamaah sekalian nanti di malam nisfu Sya'ban. Gini, ini memanfaatkan waktu. Tadi saya sudah senang Pak, Ustaz Muzhar bisa ganti saya, jadi saya agak mendengarkan beliau. Allahumma salli ala Muhammad. Ini jujur Pak, menghadapi nisfu Sya'ban kita dihadapkan dengan dua kenyataan yang apa ya? Ada yang ekstrim, ada yang melalaikan sama sekali. Yang melalaikan, ini mohon maaf ya, kadang-kadang sudah zat, tidak ada nisfu Sya'ban, semua malam-malamnya Allah. Ya nggak bisa Pak. Dalam kita berdoa, munajat dikit ada momen-momen tertentu. Kita pernah bahas ya bab doa itu Pak. Ada al-awqat asy-syarifah, ada waktu-waktu mulia, ada al-amakin al-musyrifah, ada tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada momentum-momentum juga yang dimuliakan, al-ahwal asy-syarifah juga. Jadi kita memang semua waktu milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Pak? Berdoa yang paling baik itu tengah malam, mendekati subuh, istighfar yang paling. Kenapa disebut wabil asharihum yastaghfirun, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ada waktu-waktu tertentu jamaah sekalian. Termasuk juga malam nisfu Sya'ban ini. Tidak boleh Pak menafikan sama sekali. Udahlah semua malam, kapan kita munajat silakan. Sepintas omongan ini benar jemaah sekalian. Tapi Nabi secara khusus, ini Nabi loh Pak yang berbicara kepada kita. Pentingnya kita menjaga malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, berlebihan juga Pak. Ya, ekstrim mensikapinya jemaah sekalian. Waduh, mengadakan ritual apa segala macam, ngumpul laki perempuan, jabatan tangan. Loh, ini malam tutup buku malaikat untuk kemudian Allah sampai turun ke langit dunia Pak, memproklamirkan diri untuk menerima seluruh amal saleh kita dan mengampuni semua dosa. Justru kita bermaksiat gitu. Bahkan di Madura itu Pak ada yang minum air comberan loh Pak. Karena bekas air wuduknya itu orang-orang yang mau kembali kepada Allah. Sehingga air comberan, air wuduknya Pak dianggap memberikan apa? Syifa, obat bagi kita. Ini berlebihan. Ini yang saya katakan istim. Nah, kita kembalikan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa malam nisfu Sya'ban itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban." Allah Subhanahu wa taala katanya turun Pak ke langit dunia, memantau kita semua Pak, dan menawarkan dirinya kepada kita semua. Allahu Akbar. Apa itu? Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Maka semua dosa yang kita perbuat kalau jenengan pada malam itu, dosa sebesar apapun pula Pak. Hatta pernah zina, na'udzubillah. Hatta pernah korupsi, dan tidak ada yang tahu Pak, dan dia sadar. Hatta pernah bunuh orang sekalipun, dan dia sadar. Itu terbuka lebar, pintu pertobatan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kalau orang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main Pak di malam nisfu Sya'ban itu. Ya, dan berada pada bulan ini ma'asyal muslimin. Apa kata Allah, kata Nabi SAW? Semua, fi riwayat di riwayat yang lain, seluruh amal-amal saleh hambaku akan aku terima, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan semua dosa-dosa yang dia munajat dan minta ampun kepadaku akan ku ampuni. Li jami', pada semua makhluk Allah Pak. Semua makhluk Allah Pak. Ya, apalagi sampean bukan berzina, sampean bukan pembunuh Pak.
Ya, tinggal mainkan saja sedikit. Pastikan Pak sampean malam nisfu Sya'ban 0. Tidak punya dosa betulan jamaah sekalian. Kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada 2 Pak yang menghalangi. Nah, ini yang kita takuti. Ada dua manusia, 2 potret manusia yang terhalangi. Walaupun sampean munajat, istighfar segala macam, Allah enggak melihat, Pak. Siapa 2 orang itu? Yang pertama illa li musyrikin, pelaku syirik. Insyaallah tidak ada ya. Raudatul Jannah, ahli aqidah semua Pak ya, ahli tauhid semua ya, ahli iman semua insyaallah ya. Wajahnya wajah-wajah iman semua Pak ya. Selesai sudah Pak dunia klinik ya. Dunia santet menyantet, dunia bermain dengan jin, berkolaborasi dengan setan segala macam. Datang ke dukun atau menjadi dukun, jenengan ya Rab, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah kalau dosa syirik Pak, sampean tidak taubatan nasuha tidak akan diampuni. Kalau dosa yang lain Pak, mungkin sampean lupa Pak, apalagi nanti menurut sahabat sampean secara umum saja Pak, tidak detail, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ma'asyar muslimin. Tapi syirik Pak harus berangkat dari kesadaran. Allah sangat tersinggung kepada hambanya ketika dia berbuat syirik. Hatta malam nisfu Sya'ban jamaah sekalian. Insyaallah lah kita tidak sampai ke situ insyaallah ya. Nah, yang repot yang kedua ini Pak. Ini yang paling saya takuti justru ini. Au musyahin. Wa fi riwayah asyahna fima bainahum. Yaitu ketika ada di antara kita Pak satu sama lain tidak tegur sapa lebih dari 3 hari. Halo? Ada permusuhan di antara kita. Monggo Pak, lihat kanan kiri ya. Jangan-jangan sampean nanti sama-sama asyik subuhan, masya Allah, tapi keluar masih riba Pak, masih gunjing. Ya, demi Allah jamaah sekalian. Apalagi Pak syahnaknya, permusuhannya pada orang tua sendiri, pada mertuanya sendiri, pada kakak dan adiknya sendiri. Urusan warisan, ketersinggungan omongan dengan ipar, hati-hati loh Pak. Ya. Dengan tetangganya sendiri, apalagi sesama jamaah masjid tukaran. Pak, jenengan biar 5 waktu ke masjid, Qur'annya tiap hari 1 juz ya. Di bulan Sya'ban ini puasanya Senin Kemis atau puasa Daud, ya Rab, tapi dengan tetangga tidak tegur sapa, Allah tidak akan melihat semua itu jamaah sekalian. Amal saleh sampean tidak dilihat, dosa sampean tidak akan diampuni oleh Allah. Hatta yastaliha, sampai orang itu apa? Akur kembali, damai kembali. Monggo mudah-mudahan kalau ada apa nanti keluar kita cipika-cipiki ya. Ya. Buat kosong-kosong. Ya. Saling memaafkan satu sama lain. Pak, orang punya musuh ini nggak tenang Pak. Orang kalau punya musuh ini jamaah sekalian, nggak khusyuk salat Pak. Saya pun kalau ada satu orang di sini Pak bermasalah dengan saya tidak bisa bicara lancar begini Pak. Pikiran saya pasti tertuju ke sana terus Pak. Ikut juga orang ini. Ya, duduk juga. Ada kecurigaan macam-macam Pak. Sampai ketemu dengan orang ini Pak, berubah pikiran, setan. Al-mu'min akhul mu'min, al-muslim akhul muslim. Bahkan Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Karakter orang beriman itu harus bersaudara, tidak boleh ada permusuhan Pak. Hatta juga pada malam nisfu Sya'ban, pastikan jemaah sekalian mulai sekarang Pak, saya tidak punya musuh. Kalau ada ketersinggungan, mainkan WA-nya Pak ya. Melanjut tadi pengajiannya Ustadz Mudhar dan Ustadz Muhammad Said Rahim, saya mohon maaf sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, apalagi Pak, selebar-lebarnya, sepanjang-panjangnya Pak ya. Pokoknya udah, mending kita mengakui saja Pak, lebih enak. Pastikan kita tidak punya musuh. Musuh saya cuma satu, siapa itu? Syaitan. Mudah-mudahan jadi perlindungan buat kita semua. Mari kita berdoa. Mumpung kita juga berada di bulan sangat mulia, di tempat yang mulia pula. Mudah-mudahan amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita sampai berjumpa dengan bulan Ramadan, dan semua dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa nahnu fi sihhatin wa afiyatin.
وأنت راض عنا وعنا على الصيام والقيام وصالح الأعمال برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا صالح أعمالنا برحمتك يا أكرم الأكرمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.